Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Malam ya, hari yang indah ini ya, walaupun hujan kita bersyukur kalau berhenti hujannya, walaupun malam ini sebenarnya capek, terutama bagi sidang jemaat yang sudah bekerja dari pagi, tapi kalau kita masih dapat datang pada malam ini, itulah hebatnya kekuatan Tuhan. Itulah hebatnya kekuatan Tuhan bagi kita, sehingga malam ini ya, kita masih diberikan kekuatan, kemampuan, kerinduan untuk datang mencari Tuhan. Kita bangga ya. Kita bangga kepada Tuhan kita ya, yang luar biasa ya. Dan kita yakin dan percaya ada banyak lagi hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan persiapkan bagi kita ya. Mari ya, kita semuanya sama-sama belajar, karena saya pun terus belajar untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipersiapkan masa depan yang terindah bagi kita buka di dalam Imamat pasal yang ke-10. Imamat pasal yang ke-10 kita akan baca ayat 1 dan 2. Imamat pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama sambil bangkit berdiri. Imamat pasal 10 ayat 1 dan 2, judulnya di situ kematian Nadab dan Abihu. Tapi kita baca ayat 1 dan 2. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Ya. Kalau sudah, ya, kita akan baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbendaharaan, menggubur api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Di mana di sini Nadab dan Abihu adalah anak-anak Harun, anak yang pertama dan anak yang kedua. Anak yang pertama, anak yang kedua ini, ya, kenapa ya mereka kok bisa tertarik ya kepada apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan? Karena apa? Karena kedua anak Harun ini kemarin ya, pada kemarin harinya ya, sebelumnya ya, kedua anak ini melihat betapa besarnya kemuliaan Tuhan ya. Kemuliaan Tuhan. Saya akan baca di pasal 9 ayat yang ke-23. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kalah seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka lalu sujud menyembah. Inilah pengalaman pertama ya, pengalaman pertama orang-orang Israel melihat kemuliaan Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan yang megah ya. Mereka sangat bersuka cita, sangat bergembira. Mereka belum pernah melihat melihat kemuliaan Tuhan itu ya, ada di tengah-tengah mereka ya. Terus apalagi mereka melihat ada api turun dari surga ya. Turun dari surga membakar, menghanguskan setiap korban-korban bakaran, segala lemak di atas mezbah ya. Mereka belum pernah melihat api turun dari surga
korban yang sudah dipersiapkan oleh orang Israel, dipersiapkan orang Lewi, akhirnya Tuhan membakar semuanya itu. Ya. Dan inilah ya, suatu peristiwa besar, pengalaman yang indah ya, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah setiap pertemuan ibadah. Itu yang terjadi. Nah, ya, sayangnya ya, pengalaman yang indah ini membuat apa? Membuat kedua anak Harun lupa diri. Membuat mereka lupa diri. Mereka pikir apa? Mereka pikir kalau saya bisa melakukan semuanya ini, berarti apa? Berarti saya akan dipuji-puji oleh orang. Saya akan dipuji-puji oleh orang. Ya. Kenapa? Karena bagi mereka kalau soal api kayaknya gampang. Kalau namanya soal api, kalau soal api kayaknya gampang. Kan gampang kalau membuat api itu. Cukup apa? Menyediakan apa? Perberaannya, ya. Perbaraannya, ya. Menyiapkan perbaraannya dan membubuhkan api ke dalamnya serta menaruh kukupan di atas api itu, dan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkan kepada mereka. Itu yang terjadi. Mereka berpikir ya, hal yang sangat gampang ini mudah untuk dilakukan ya. Kalau mudah untuk dilakukan berarti apa? Mudah untuk mendapat pujian. Nah, itu yang terjadi. Mudah untuk mendapat pujian ya, itu yang terjadi. Kenapa? Karena banyak yang palsu itu terlihat lebih indah, lebih menarik, lebih keren, lebih meyakinkan ya, dan lebih terlihat lebih sungguh-sungguh lagi. Sama seperti pengalaman siapa? Pengalaman Nabi Elia berhadapan dengan para nabi ya. Kelihatan lebih sungguh-sungguh. Apa yang kelihatan lebih sungguh-sungguh? Elia tidak menggores tubuhnya untuk melukai tubuhnya sehingga berdarah-darah. Sedangkan nabi-nabi palsu itu menggores-goreskan tubuhnya sehingga mengeluarkan darah. Itu yang terjadi. Hati-hati ya. Nadab dan Abihu itu berbicara tentang anak imam. Mereka dipersiapkan, mereka adalah imam. Ingat ya. Imam adalah pelayan. Begitu juga dengan kita semuanya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan sebagai imamat yang rajani. Gak bisa nolak kita. Gak bisa nolak. Kalau nolak, tahu sendiri resikonya. Itu yang terjadi. Tidak bisa nolak. Panggilan kita, pilihan Tuhan untuk kita sudah ditetapkan. Kita dipanggil, dipilih untuk menjadi imamat yang rajani. Kalau zaman dulu hanya para imam dan orang Lewi yang bisa melayani, Kalau zaman sekarang semua orang percaya wajib melayani. Gak ada kata menolak, Itu yang terjadi. Wajib melayani, itu terjadi. Dan ketika mereka melayani, ya, mereka berkata, wah enak yang melayani ini ya. Melayani itu dipuji-puji orang lain, ya. Dapat kemuliaan. Kayaknya gampang dapat kemuliaan Tuhan kalau berbicara soal api. Itu yang terjadi, ya. Padahal apa? Padahal api itu harus datang hanya dari Tuhan, ya. Api itu hanya datang dari Tuhan. Tidak boleh, ya. Anak-anak Harun tidak boleh menyiapkan api buatan. Tidak boleh menyiapkan api buatan. Itu yang terjadi. Jangan kita pikir pelayanan itu hal yang gampang. Ya. Pelayanan itu adalah hal yang tersulit, paling sulit. Ya. Itu yang terjadi. Hal yang paling sulit untuk kita lakukan. Namun apa? Walaupun sulit, Tuhan siap membantu kita. Itu yang terjadi. Ya. Siap menolong kita. Ya.
Dia tidak akan pernah menyerah untuk membantu kita, ya, untuk kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang terjadi. Mereka berpikir, wow, gampang dapat kemuliaan, gampang puji-pujian, hormat orang lain ketika saya bisa melakukan semuanya. Namun apa yang terjadi? Malah sebaliknya keluar api. Justru api itu akhirnya menjilat mereka, menghanguskan mereka, sehingga keduanya mati di hadapan Tuhan. Enggak dikatakan meninggal, mati. Ya. Berarti apa? Wah, ini kalau sudah dikatakan mati berarti ini keras. Ya. Keras untuk kedua orang ini. Ya. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang buat Tuhan benar-benar kecewa, marah kepada kedua orang ini, padahal tidak diperintahkan Tuhan. Ya. Itu terjadi. Mereka buat sendiri, akhirnya apa? Akhirnya kematian itu menimpa mereka. Ya. Mereka belum punya anak. Ya, itu yang terjadi. Tidak ada keturunan bagi kedua orang ini. Tidak ada keturunan lagi bagi orang itu. Itu yang terjadi. Ya. Kita, ya, sebagai orang-orang percaya, kita semuanya hati-hati dalam melayani. Pelayanan itu bukan hanya berbicara tentang di gereja. Ya. Kenapa? Setiap orang tua juga adalah pelayan di rumah masing-masing. Bapak sebagai kepala rumah tangga, ibu sebagai penolong. Itu terjadi. Ya. Ibu sebagai penolong bagi kepala keluarga. Sama-sama kedua orang ini setelah menikah berarti siap melayani satu dengan yang lainnya. Itu terjadi. Ya. Dan untuk kita melayani, ya, bukan hal yang gampang. Supaya apa? Supaya orang yang kita cintai ini benar-benar hidup bersama dengan kita itu bahagia. Itu yang terjadi. Ya. Rata-rata apa? Rata-rata kecenderungan kita, ya, kenapa saya mau menikah dengan dia? Supaya apa? Supaya saya bahagia dengan dia. Supaya saya dibahagiakan dengan dia. Jarang tujuannya supaya saya membahagiakan dia. Tujuannya supaya aku dibahagiakan oleh dia. Itu terjadi. Kenapa kamu mencari, ya, pasangan yang lebih dewasa supaya saya bisa dibahagiakan dengan dia? Tapi belum tentu apakah dia, ya, bahagia dengan kita. Itu yang terjadi. Hati-hati, ya. Ketika kita pakai cara kita sendiri untuk apa? Untuk kita dapat mengasihi, ya. Karena suami itu dituntut oleh Tuhan untuk mengasihi istri, ya. Tidak bisa pakai dengan caranya sendiri, ya, dengan logikanya sendiri, kepintarannya sendiri untuk dapat mengasihi keluarga, mengasihi istri. Begitu juga istri wajib menjadi penolong, ya. Dan istri tidak dapat menggunakan caranya sendiri, menggunakan perasaannya sendiri. Kalau menurut perasaanku ini, kalau suami saya dapat senang sama aku, caranya begini, caranya begitu. Itu nggak bisa pakai cara kita sendiri, nggak bisa dipakai cara kita sendiri. Itu yang terjadi. Yang kita bisa lakukan yaitu pakai caranya Tuhan. Itu yang terjadi. Pakai caranya Tuhan, bukan caranya kita. Ya. Kalau Tuhan sudah suruh imam-imamnya harus menunggu api daripada Tuhan, memang gampang buat api itu. Namun Tuhan suruh hanya api daripada Tuhan, itulah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Berarti apa? Untuk kita melakukan segala sesuatu, pekerjaan di rumah, anak yang bersekolah, apapun yang kita lakukan, baik makan dan minum, apapun yang kita kerjakan, harus kita mengandalkan Tuhan. Itu terjadi. Harus pakai caranya Tuhan, tidak boleh pakai kepintaran kita, tidak boleh pakai perasaan kita, nggak boleh semuanya. Kalau kita perasaanku begini, kalau laki-laki, wah, menurut, ya, pemikiranku begini, menurut kepintaranku begini. Itu terjadi. Ya. Memang kita bersyukur, ya, kita memiliki kepintaran, kita bersyukur sebagai wanita memiliki perasaan-perasaannya
yang baik. Namun itu bukanlah segala-galanya. Bukanlah segala-galanya. Makanya wajib bagi kita, ya, setiap hari kita wajib selalu apa? Selalu meminta petunjuk daripada Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan, apalagi bangun tidur. Bangun tidur sebelum kita beraktivitas, siap-siaplah kita selalu datang kepada Tuhan, mengakui, Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Tidak mampu kalau Tuhan tidak menolong saya untuk saya beraktivitas di sepanjang hari ini Tuhan. Saya tidak mampu mengurus anak-anak saya Tuhan. Saya tidak mampu. Saya tidak mampu sebagai kalau bos. Saya tidak mampu untuk mengurus karyawan-karyawan saya. Ya, itu terjadi. Sebagai suami saya tidak mampu mengurus istri saya. Saya tidak becus mengurus istri saya. Ya. Begitu juga istri, saya ini tidak becus Tuhan. Banyak akan kesalahan-kesalahan yang saya akan lakukan untuk suami saya, untuk anak-anak saya. Itu yang terjadi. Ya. Akui ketidakmampuan kita, akui ketidakmampuan kita. Ya, itu terjadi. Maka ketika Tuhan melihat, ya, bahwa kita orang yang tidak mampu dan perlu kemampuan daripada Tuhan, disitulah Tuhan suka sama kita. Berarti apa? Kita mau pakai caranya pakai caranya Tuhan. Itu yang terjadi, pakai caranya Tuhan. Yang kedua kita buka dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Saya akan baca ayat 21. Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itu yang terjadi. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berseru-seru itu apa artinya? Berseru-seru berarti apa? Selalu, ya. Ya, setiap hari orang itu datang kepada Tuhan. Biasa orang datang kepada Tuhan itu lewat apa? Lewat doa. Betul? Lewat doa. Lewat apa lagi? Mbak Ana, kita datang sama Tuhan. Lewat apa? Lewat pujian, lewat ibadah. Nah, orang ini adalah orang yang termasuk orang yang rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin beri ibadah. Ya. Aku ini adalah orang yang berseru-seru, ya, kepada Tuhan. Kok kenapa? Orang yang suka berdoa, yang rajin berdoa, orang yang rajin beribadah pun tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu yang terjadi. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ada yang kehendak Bapa yang tidak mereka lakukan. Itu satu. Yang kedua, pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kenyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu yang terjadi. Ya. Bukan hanya orang yang rajin beribadah, bukan hanya orang yang rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, ya, bahkan rajin puasa. Kalau orang puasa, wow, berseru-serunya makin lebih hebat lagi. Ya. Namun apa? Bukan hanya ini yang ada pada orang itu, namun ya, mereka juga dikaruniakan pelayanan. Ya. Karunia apa? Karunia bernubuat, karunia mengusir setan, dan karunia untuk mengadakan banyak mukjizat. Banyak. Ya. Itu
terjadi. Banyak mukjizat dia lakukan, banyak. Namun apa? Namun kedapatan oleh Tuhan mereka ternyata pembuat kejahatan. Dan orang seperti ini juga sama seperti Nadab dan Abihu, akhirnya mereka ke tempat yang tidak mereka inginkan, yaitu masuk dalam neraka. Itu terjadi, ya. Makanya kita jangan berbangga diri, berpuas diri kalau kita sudah rajin beribadah, rajin berdoa, rajin puasa, dan dikasih plus yaitu karunia. Jangan merasa puas. Jangan merasa puas diri. Berhenti untuk lebih maju lagi di dalam Tuhan. Itu yang terjadi, ya. Yang Tuhan benar-benar rindukan bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar bisa bernubuat, bukan hanya bisa sekedar mengusir setan, bukan hanya sekedar melakukan tanda-tanda mukjizat, ya. Itu baru tahap awal yang Tuhan kerjakan untuk dapat menolong orang lain. Namun untuk menolong orang lain Tuhan tidak hanya puas sampai apa? Sampai orang itu yang dulu kesetanan dapat diusir setannya, orang itu yang banyak penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Itu terjadi. Dan orang itu bisa bernubuat. Nggak sampai di situ, ya. Pelayanan yang sesungguhnya bukan hal yang semacam ini. Pelayanan yang sesungguhnya adalah merebut jiwa-jiwa supaya apa? Supaya jiwa-jiwa ini tidak masuk dalam api neraka. Supaya jiwa-jiwa ini semakin hari semakin bertumbuh dan semakin berbuah. Itu baru pelayanan namanya. Itu terjadi. Bukan hanya sekedar kita puas, wow, yang sakit sudah disembuhkan. Itu terjadi, ya. Yang mati dibangkitkan, ya. Bukan hanya sekedar itu, dan bukan hanya sekedar apa? Orang yang dulu yang bukan percaya akhirnya bertobat jadi percaya. Bukan sampai di situ, terus maju sampai apa? Berbuah-buah lebat 30, 60 sampai 100 kali lipat. Itu yang terjadi. Itu yang Tuhan rindukan, ya. Di dalam setiap gereja-gereja itu yang Tuhan rindukan. Jangan berpuas diri dengan setiap apa yang Tuhan percayakan. Tuhan mau kita terus semakin meningkat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena pelayanan kita ini menyangkut jiwa-jiwa. Bagaimana jiwa-jiwa itu bisa diselamatkan? Bagaimana jiwa-jiwa itu bisa diselamatkan? Bayangkan orang-orang yang seperti ini aja tidak diselamatkan oleh Tuhan, ya. Bayangkan orang seperti ini aja tidak diselamatkan oleh Tuhan. Apalagi apa? Apalagi yang paling karunianya yang paling dianggap paling sempurna siapa? Lucifer. Betul? Karunia yang dianggap yang paling sempurna itu Lucifer. Bayangkan, Lucifer aja tidak dapat kata maaf lagi sama Tuhan Yesus. Bayangkan, Lucifer aja penuh dengan karunia untuk memuji Tuhan aja, Tuhan depak, Tuhan usir. Kamu gak boleh lagi di surga, tempatmu bukan lagi di surga. Itu yang terjadi, ya. Bayangkan, orang yang setenar Lucifer di surga, Tuhan gak sayang sama Lucifer. Silakan kamu pergi dari tempat ini. Makanya sangat kita berhati-hati. Jangan berpuas diri dengan karunia, talenta, dengan kekayaan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Itu baru sedikit sekali baru Tuhan kasih. Baru Tuhan kasih. Jangan berpuas diri. Kenapa? Karena sesungguhnya yang Tuhan paling senang yaitu kita berbuah-buah lebat. Itu yang terjadi. Tuhan paling senang, ya, benar-benar kita berbuah-buah lebat. Tuhan paling senang kita ini benar-benar melihat bahwa keselamatan jiwa itu paling penting. Keselamatan jiwa itu paling penting. Makanya apa? Makanya kita sebagai orang tua melihat anak-anak kita yang sedang
naik, nggak naik-naik. Maka apa? Maka kita wajib selalu setiap hari berdoa, meminta kepada Tuhan, bagaimana caranya Tuhan supaya anakku ini bisa maju. Makanya di perjanjian lama sudah dikatakan apa? Berulang-ulang ajarkan kepada mereka. Itu adalah sistem apa? Sistem pemuritan namanya. Berulang-ulang mengajarkan kepada anak-anak. Itu terjadi. Kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Kalau perlu apa, melihat anak-anaknya itu, kita dampingi anak-anaknya itu, anak-anak kita dampingi. Ya. Kita lihat kebiasaan anak-anak kita itu setiap hari apa. Ya. Dia ini suka berdoa atau tidak. Kita lihat kebiasaan anak-anak ini, dia baca Alkitab atau tidak. Makanya kita sebagai orang tua mendampingi mereka selama mereka bisa didampingi. Itu terjadi. Makanya anak orang tua juga wajib selalu mendoakan anak-anaknya, bahkan menumpangi tangan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya terlihat susah untuk diatur, itu yang terjadi. Walaupun udah diatur juga, itu juga baik untuk kita menumpangkan tangan bagi anak-anak kita. Ya, karena berkat itu tercurah ya bagi orang tua, terutama yang paling berkat itu paling tercurah kepada Bapa. Bapa itu artinya sumber, artinya sumber. Maka sumber Bapa untuk memberkati keluarga siapa? Bapa. Bapa yang kedua siapa? Bapa. Ya, berarti pokok deden ini sumber yang kedua. Ya, pokok deden ya, sumber yang kedua untuk memberkati istri dan anak-anak. Ya, bersyukurlah pokok deden jadi sumber untuk keluarga. Itu yang terjadi. Ya. Itu Tuhan mau pakai bapak-bapak untuk jadi sumber untuk memberkati istri dan anak-anak. Itu yang terjadi. Makanya penting sekali sebagai orang tua mendampingi anak-anaknya, melihat kebiasaan-kebiasaan anaknya itu seperti apa. Itu terjadi. Ya. Kenapa? Karena keselamatan itu paling penting di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Ya. Itu yang terjadi. Ya. Dan sangat sulit kalau kita menggunakan kepintaran kita. Sangat sulit ketika kita mengandalkan perasaan kita. Sangat sulit ketika kita mengandalkan uang kita. Sangat sulit dan mustahil orang itu bisa berubah. Mustahil orang itu bisa berubah. Itu yang terjadi. Makanya jangan berbangga diri, ya. Jangan berbangga diri ya, atas semua yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Ya. Mari kita sama-sama melihat keluarga ini seperti apa, melihat keluarga GPDI ini seperti apa, ya. Dan melihat kota Batu Raja ini seperti apa. Ya. Makanya itu kita ya terus mendoakan khususnya bagi keluarga kita, keluarga GPDI, ya, keluarga Indonesia ini. Kenapa? Karena banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Itu yang terjadi. Banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Itu yang terjadi. Ya. Tuhan menginginkan contoh seperti ini. Anak-anak biasa suka yang namanya air rata-rata. Setuju? Rata-rata anak-anak suka sama air. Apalagi kalau ke kolam renang, pengennya dia mandi, ya. Pengennya kalau bisa dia bisa berenang, ya. Tapi kalau namanya anak-anak yang nggak bisa berenang, biasa sukanya pakai ban, betul? Pakai ban, pakai pelampung. Nah, suatu saat, ya kita sebagai orang tua yang mendampingi, suatu saat, walaupun dia pakai ban, pakai pelampung, kadang ada kecelakaan. Setuju? Ada kecelakaan yang membuat dia tenggelam, membuat dia terbalik, akhirnya dia nggak bisa bernapas. Maka apa? Maka segera orang tua pasti menolong. Setuju? Segera orang tua menolong. Itu saja. Namun apakah maunya orang tua seperti ini ketika anak ini pakai ban terus ditolong? Tidak kan? Kemauan orang tua bagaimana? Bagaimana caranya anakku ini bisa
berenang. Makanya orang tua melatih anaknya, mendidik anak-anaknya supaya bisa berenang. Itu yang terjadi, supaya dia bisa berenang. Sesudah dia bisa berenang, ya wow, pasti orang tuanya wow, bangga ternyata anakku bisa berenang. Sehingga apa? Meminimalkan kecelakaan yang akan terjadi. Kenapa? Karena bantuan orang tua. Begitu juga dengan kita. Tuhan mau mendidik kita supaya apa? Supaya kita tidak celaka. Supaya kita ini bisa berenang. Itu terjadi. Supaya kita bisa menghadapi setiap persoalan masalah yang ada. Jangan dikit-dikit nangis, Tuhan tolong. Tapi Tuhan mau memberikan kekuatan kepada kita sehingga masalah itu bisa kita tanggung di dalam nama Tuhan Yesus. Itu terjadi. Sehingga kita kuat menghadapi masalah itu. Itu terjadi. Apalagi masalah yang lebih berat lagi, masalah yang ada di sungai, ada di mana lagi, laut, yang airnya lebih apa? Wah, ombaknya lebih besar, arusnya lebih deras. Itu terjadi. Orang tua mana yang tidak senang ketika anak-anaknya bisa berenang di sungai, bisa berenang di laut? Anak-anak mana? Orang tua mana yang tidak senang? Apalagi dia jadi pelaut, walaupun banyak ombak yang besar, dia bisa menghadapi ombak yang besar. Nah, itulah seperti itu. Tuhan melatih kita supaya apa? Apapun besar, apapun masalahnya itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu terjadi. Tuhan mau melatih kita. Apapun masalah besar itu, aku tetap setia kepada Tuhan. Sama seperti kita, apapun badai hujan, aku tetap datang sama Tuhan. Itu terjadi. Tuhan itu mau melatih kita. Siapa yang bisa? Siapa dia? Pakai apa? Pakai apinya Tuhan. Kalau api kita, semangat kita itu seringkali padam semangat kita. Itu terjadi. Semangat kita itu baru tiup angin, api kita itu tiup angin mati. Kalau apinya Tuhan, mau sekencang apapun anginnya itu, mau sebesar apa air yang disiram, nggak pernah mati. Bahkan apa? Bahkan persembahan dari Elia, walaupun disiram sama air sehingga dagingnya itu tenggelam dengan air, tetap api itu bisa menjilat korban itu. Enggak, air tidak dapat menghalangi apinya Tuhan. Sehingga apa? Sehingga apinya Tuhan tidak dapat membakar korban persembahan itu. Itu terjadi. Hanya api Tuhan yang bisa menolong kita. Kadang kita semangat karena apa? Karena duit. Karena apa? Aku akan diberkati Tuhan. Itu terjadi. Itu apinya mudah padam. Apalagi kalau anak muda semangatnya rajin ke gereja karena cinta. Betul? Karena cinta kalau anak muda. Itu terjadi. Ingat yang membuat api itu tidak mati-mati adalah apinya dari Tuhan. Itu terjadi. Makanya kita andalkan Tuhan untuk terus maju supaya apiku tidak pernah mati-mati, tidak pernah padam, walaupun sebesar apapun masalah itu, walaupun seberat apapun cuaca itu, tidak dapat menghalangi. Aku tetap datang mencari Tuhan. Itu terjadi. Kalau kita mengandalkan kehebatan kita sendiri, ya aja, gampang sekali api itu padam. Gampang sekali, banyak sekali alasan-alasan dalam hidup kita. Kenapa kok kamu tadi tidak datang ke gereja? Banyak sekali alasan, dan alasan itu terlihat paling tepat. Kalau apinya datang dari Tuhan, tidak akan pernah dia bisa berkata demikian. Tidak akan bisa. Makanya itulah yang kita harus benahi di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita benahi. Bahkan apa? Bahkan minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa pengurus kebun anggur itu berkata, mungkin tahun depan dia akan berbuah. Mungkin.
mungkin. Bagi Tuhan ada yang tidak mungkin. Itu terjadi. Bagi Tuhan selalu ada yang mungkin. Berarti apa? Berarti kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, seharusnya apa? Setiap tahun pasti ada perubahan. Itu terjadi. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mau dimuridkan oleh Tuhan, berarti apa? Setiap tahun pasti ada perubahan. Setiap tahun selalu ada namanya kemajuan. Itu yang terjadi. Setiap tahun pasti ada perubahan dan kemajuan. Kemajuan yang besar dalam kehidupan kita, ya. Dan contoh, ya. Contoh firman yang tahun ini dia bisa berpuasa, ya. Sampai jam berapa firman? Sampai jam 4 sore. Itu perlu diapresiasi. Tentang dulu firman. Itu terjadi. Apresiasi. Seperti Koko Dedet. Ya, Koko Dedet. Koko Dedet ini selama ini nggak pernah datang. Bukannya karena nggak mau beribadah. Dia tetap beribadah online. Tapi tahun ini dia bisa beribadah. Itu karena apa? Karena Tuhan. Itu perlu diapresiasi. Tepuk tangan juga untuk Koko Dedet. Itu yang terjadi, itu yang perlu diapresiasi. Dan Tuhan mau lebih banyak lagi peningkatan setiap tahun, setiap bulan, setiap tahun selalu ada perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Itu yang terjadi. Itu yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Bukan hanya sekedar gaji makin naik, bukan hanya sekedar ya kedudukan makin naik, bukan sekedar dulu saya tidak ada pelayanan di gereja ini ada pelayanan, bukan sekedar itu. Perubahan gaya hidup kita, perubahan kerajinan kita kepada Tuhan itu yang terjadi. Makanya cuaca yang sekarang ini memang itu juga penting bagi kita untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Menunjukkan siapa diri, berarti saya masih ada kekurangan. Itu terjadi. Masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Itu yang terjadi. Ya. Itulah yang perlu kita benahi terus sepanjang hidup kita. Kita mengoreksi diri kita sendiri. Itu terjadi. Paling penting kita mengoreksi diri kita sendiri sampai kemajuan-kemajuan itu terjadi dalam kehidupan kita pasti. Gak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Mungkin. Dan tidak ada yang mustahil. Itu yang terjadi. Tidak ada yang mustahil. Tuhan mau kita terus berubah dan terus berubah. Itu yang terjadi. Tuhan mau bukan hanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang selama ini rajin berdoa secara bersama-sama. Rajin berdoa itu di hari Jumat bersama-sama, di hari Minggu bersama-sama, terus hari Minggu hari Jumat, dan ada juga puasa bersama di hari Jumat banyak itu terjadi. Tapi yang Tuhan rindukan juga kita harus setiap hari berdoa. Berdoa terutama dibilang pagi-pagi. Itu yang terjadi. Kita buka dulu di dalam Mazmur pasal 107 ayat 9 saya akan baca. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkanlah dengan kebaikan. Maaf, bukan itu, tapi Mazmur 17 ayat 15. Mazmur 17 ayat 15 saya akan bacakan. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Itu yang terjadi. Puas dengan rupamu. Setiap pagi ketika kita datang sama Tuhan, maka apa? Kita selalu dipuaskan. Itu terjadi. Kita bukan hanya berpuas diri untuk apa? Untuk berdoa bersama-sama, tetapi kita wajib juga untuk berdoa setiap hari, terutama di pagi hari. Karena kita tahu, karena kita akan menghadapi banyak sekali
pekerjaan iblis. Itu terjadi. Makanya kita perlu dipuaskan terlebih dahulu, dipuaskan, dikenyangkan, ya, supaya kita bisa kuat menghadapi segala sesuatunya. Itu terjadi, ya. Makanya, ya, kita perlu berubah untuk kita juga berdoa setiap hari. Begitu juga dengan, ya, bagi kita yang sudah setiap hari berdoa, kita juga wajib untuk apa? Mengikuti yang namanya doa bersama. Wajib untuk mengikuti doa bersama. Itu terjadi, ya. Tidak ada kata bolos, nggak ada. Karena di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan apa? Saya akan baca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu terjadi. Kita juga diperintahkan jangan kita menjauhkan diri. Berarti nggak boleh kita menjauhkan, nggak boleh kita tidak datang beribadah, karena doa yang sudah kita tetapkan bersama-sama hari Jumat, ya, hari Minggu, ya, itu sudah keputusan, ya, keputusan Tuhan melalui gembala yang sudah ditetapkan, sehingga tidak boleh tidak datang. Itu terjadi, nggak boleh, karena itu sudah perintah Tuhan. Jangan menjauhkan diri, ya. Tadi sudah dibilang, ya, bagi kita yang suka berdoa pasti dipuaskan. Terutama apa? Yang doa pagi dipuaskan. Apa arti dipuaskan? Contoh sederhana seperti ini. Di Batu Raja ini yang paling banyak, ya, restoran atau rumah makan yang menyediakan banyak menunya, satu apa? Rumah makan apa? Padang, betul, satu yang banyak menunya. Yang kedua? Nah, rumah makan Cina serba 10.000 kalah dengan rumah makan Cina. Apalagi aneka rasa dan laguna. Itu banyak, itu menunya banyak itu, ya. Itu terjadi. Kedua ini paling banyak di Batu Raja. Menunya loh, macam-macamnya, ya. Kita mau datang ke situ supaya kita bisa dipuaskan, betul? Ya. Coba kalau kita datang ke situ kita dipuaskan. Satu, enaknya dipuaskan. Enaknya dapat, terus gizinya dapat, bergizi sekali, ya. Terus apa? Murahnya dapat, terjangkau bagi kita, banyak diskonnya lagi, wow, lebih enak lagi. Apalagi tempatnya bagus, apalagi pelayanannya bagus, semuanya dipuaskan. Semua yang ada di rumah makan itu memuaskan kita. Ya, itu kan ketika kita makan siang. Ketika kita makan siang puas, kira-kira kita hanya ngomong, "Wah, puasnya aku makan di sini." Hanya sekedar itu, hanya kasih nilai 100 saja, enggak kan? Maka apa yang kita akan lakukan? Woi, kalau aku sudah puas, kita kasih nilai 100, maka apa? Malamnya aku juga makan di sini. Setuju? Setuju nggak? Malamnya kita nggak makan lagi di sini. Itu terjadi. Karena kan menunya banyak kan, berbeda-beda. Aku nggak mau coba menu ini aja, aku mau coba menu yang lain. Itu terjadi. Karena apa? Terjangkau sesuai dengan dompetku. Ngapain aku masak di rumah? Kurang enak. Apalagi ibu-ibu kan, sudahlah, yang kita makan di ini aja ya. Masa aku kurang gak enak, kita setiap hari makan di sini aja. Setuju ibu-ibu? Kalau terjangkau, setuju. Kalau terjangkau, itu terjadi. Ya, makanan tuh belum tentu bergizi. Ini bergizi, nggak ada. Ya, niat untuk menjahati kita, menipu kita, semuanya bergizi, sehat. Itu terjadi. Ya. Maka apa? Kita malamnya datang ke tempat ini. Kalau bila perlu, kalau dia buka pagi juga, kita juga makan di situ. Jadi tiga kali sehari makan itu namanya dipuaskan. Kalau cuma merasa dipuaskan, terus kita nggak datang lagi, itu bukan dipuaskan, itu bohong, bukan dipuaskan namanya. Itu terjadi. Dipuaskan itu berarti apa? Berarti kita ketagihan, maunya ke situ terus, maunya ke situ. Begitu juga dengan dia. Kalau kita dipuaskan Tuhan,
itu namanya dipuaskan. Itu tadi. Makanya Daud punya dua tempat. Satu apa? Tempat yang pertama, tempat yang paling dekat sama Daud yaitu kemah suci. Kemah suci. Ya. Kemah suci dibuat oleh Daud karena di dalamnya hanya kemah tabernakel. Makanya dia setiap hari datang ke kemah suci, bahkan apa? Dikatakan 7 kali sehari dia datang memuji Tuhan. 7 kali. Karena apa? Karena dia ngerasa dipuaskan. Itu terjadi. Bukan hanya cukup di sini. Ingat, tempat ibadah Daud ada dua. Satu di mana? Di kemah Daud. Satu di kemah tabernakel. Yang ada posisinya beda jauh tempatnya. Daud harus setiap hari Sabat dia harus datang ke sana, nggak pernah bolos. Makanya kata Tuhan, dia berlari-lari mendahului orang lain untuk datang ke rumah Tuhan. Itu terjadi. Jadi beler ya. Di dalam rumahnya dia rajin, di tempat ya kemah tabernakel yang jauh dia juga rajin. Itu terjadi. Ya. Itu yang namanya dipuaskan. Namanya dipuaskan seperti itu. Selalu di rumah dan di gereja ini sama-sama rajin. Itu namanya dipuaskan. Itulah hebatnya api Tuhan. Itu seperti itu hebatnya api Tuhan. Apapun kegiatan yang dia nggak pernah bolong, itu terjadi. Makin rajin. Dulu dia ya datang sama Tuhan di rumah hanya sehari sekali, makin bertambah sama seperti Daud, bahkan bisa 7 kali. Daud itu raja, sibuk nggak? Sibuk. Raja Daud apa sibuk kita? Ayo. Nah, sibuk mana? Kalau soal sesibuk-sibuknya, sibuk Raja Daud lah pasti. Itu terjadi. Tapi dia bisa sehari 7 kali ya, berdoa pribadi di tempat yang paling dekat. Begitu juga dengan kita. Kita bisa berdoa di rumah kita. Koko Dedet bisa berdoa di tokonya. Itu terjadi. Dari semuanya itu kalau sudah api Tuhan membakar hidup kita, itu yang kita butuhkan. Itu yang kita butuhkan. Makanya kita perlu sangat serius. Kita butuh sangat serius. Untuk apa? Untuk kita di-upgrade, diperbaharui, semakin tahun semakin meningkat di dalam Tuhan. Ya, itu terjadi. Dan api Tuhan yang paling besar terjadi ketika terjadi kepenuhan Roh Kudus. Itu deh. Sebentar lagi kita akan memperingati hari bercurah Roh Kudus. Siaplah dari sedikit. Dari hari ini siapkanlah untuk kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Maka kita menjadi orang yang benar-benar memiliki api yang tidak terpadamkan. Itu terjadi. Makanya ketika kita sudah memiliki api itu, jaga hati supaya api itu tidak padam. Kalau api itu sudah padam, berbahaya. Itu terjadi. Berbahaya. Ya, itu terjadi. Ya. Itulah ya kita baca ya. Di ayat terakhir itu di Timotius pasal yang kedua ayat ketiga saya akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya. Ini juga adalah apinya Tuhan. Ya. Firman Tuhan adalah apinya Tuhan untuk mengajari kita. Setelah kita diajar, apa yang kita dapat? Yang kita dapat kesalahan yang kita dapat. Bukan hanya berbicara tentang apa yang benar. Ketika kita tahu yang benar, kita juga akan mengetahui kesalahan-kesalahan kita. Betul? Nah, itu terjadi ya. Kesalahan-kesalahan kita. Namun apa? Namun ya, api daripada Tuhan membuat kita apa? Membuat ketika kita bersalah, kita tidak menjauh, kita tidak akhirnya putus asa. Tapi api daripada Tuhan ketika kita belajar, maka apa terjadi? Ketika kesalahan itu terjadi, maka apa? Maka api itu membuat
itu, ya berarti bersyukurlah api itu masih ada dalam hidupnya. Ketika kita diberitahu Tuhan kesalahan kita, ya gampang, ada kabar baiknya. Cukup minta ampun sama Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Itu yang terjadi. Jangan malu untuk berkata maaf. Jangan malu untuk berkata maaf. Itu yang terjadi. Kita bersyukur, ya. Di grup GPDI, grup pelayan, ada orang-orang, ya, yang kasih kabar, tidak ikut doa, dan ada yang bilang, maaf saya tidak bisa datang. Nah, orang-orang seperti ini Tuhan melihat pesan-pesan ini akan tersenyum. Hebat kamu, hebat kamu bisa minta maaf. Itu terjadi, minta maaf. Kalau tidak minta maaf, wah, kelihatan agak sombongnya. Itu terjadi, minta maaf itu penting. Kenapa? Pelayanan kita lakukan ini, wow, bukanlah pelayanan yang sembarangan, menyangkut jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Itu terjadi. Ya. Terus apa? Api apa lagi yang akan diberikan sama Tuhan? Yaitu api semangat supaya apa? Supaya bukan hanya puas untuk minta maaf. Supaya apa? Supaya aku mau memperbaiki kesalahanku. Itu yang terjadi. Itu apinya Tuhan. Aku mau diperbaiki Tuhan, karena Kaulah yang hanya bisa memperbaiki diriku. Itu yang terjadi. Hanya Engkau bisa memperbaiki diriku. Makanya kita perlu teman-teman kita untuk merangkul kita. Tolong aku ya, aku mau jadi orang yang diperbaiki. Yuk sama-sama kita memperbaiki diri kita, sama-sama bisa lebih maju dalam Tuhan. Itu api. Api daripada Tuhan tidak membuat kita mundur dari pelayanan. Mundur lah. Mundur. Karena lihat kesalahan orang atau melihat kesalahan kita, enggak. Ya, kabar baiknya bukan hanya dosa yang diampuni. Tuhan siap memperbaiki hidup kita. Seburuk apapun keadaan kita, Tuhan pasti bisa memperbaiki kita. Akhirnya apa? Ketika kita bisa diperbaiki, maka apa? Kita bisa dididik untuk hidup dalam kebenaran. Itu terjadi. Kalau orang nggak mau minta maaf, sulit. Makanya apa? Kenapa itu bisa terjadi? Nggak mau minta maaf, nggak mau apa lagi, nggak mau memperbaiki. Kenapa? Karena ini hati yang sedang bermasalah. Itu terjadi. Ya. Makanya penting sekali. Ya. Apa itu namanya pemuritan? Ya. Pemuritan itu selalu belajar firman Tuhan. Ya. Walaupun seringkali kita dinasihati itu banyaknya aku salah ya, banyaknya aku salah. Tetapi hati Tuhan tidak membuat kita putus asa. Walaupun kita banyak salah itu wajar. Namanya kita belajar. Kalau mau langsung pinter, nggak ada kalau langsung pinter. Itu terjadi. Tapi kalau kita tahu kita salah, ya minta maaf. Ya, terus memperbaiki diri. Selagi kita masih bernafas, hidup di dalam dunia ini. Ya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita makin maju di dalam Tuhan. Ya. Mari kita makin berapi-api di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan pakai cara kita, jangan pakai cara kekayaan kita, kepintaran kita, perasaan kita, talenta kita, karunia kita. Kita andalkan ya, caranya Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Mari kita sama-sama menyiapkan hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan pujian. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Biar hidup kami Tuhan pakai khusus untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan, karena itu kami mau maju di dalam Tuhan. Kau pakai kami Tuhan, sehingga keluarga kami diselamatkan Tuhan. Keluarga GPDI diselamatkan, Kota Batu Raja diselamatkan.